weak. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Selamat pagi Kak. Terima kasih ya sudah datang. Sama-sama Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kedatangan tamu nih dari mahasiswa Fakultas UIN Surakarta Syariah dan Hukum nih Kak, Prodi Hukum Tata Negara. Nah Kak, kita ini lagi akan membahas tentang usul fikih nih. Kali ini topik kita adalah ijma, salah satu sumber hukum Islam yang kadang terlupakan. Padahal ini ijma termasuk penting banget ya Kak. Iya Kak. Nah, sudah hadir bersama saya Zafira Nursatina dan saya. saya sebagai host bernama Rina Adivia yang akan menanyakan tentang ijma kepada Kak Zafira. Baik Kak, langsung saja nih ya, biar gak kelamaan nih. Sebenarnya apa sih ijma menurut Kakak? Ijma secara bahasa itu artinya ini Pak, kesepakatan. Secara istilah usul fikih, ijma ini kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa terhadap hukum suatu perkara syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi begitu ya Kak? Iya. Jadi agak semacam hasil rapat para ulama gitu Kak? Apakah benar? Betul, tetapi bukan sembarang rapat Kak ini. Ini tuh kayak konsensus yang menjadi dasar hukum, jadi punya kedudukan tinggi setelah Al-Quran dan Sunnah Kak. Oh, jadi ijma ini mempunyai kedudukan tinggi nih Kak. Saya juga mau nanya nih Kak, apa aja sih syarat supaya ijma itu sah menurut Kakak gitu? Kalau syaratnya nih Kak ya, Ya. syaratnya ini ada 3 Kak. Antara lainnya yang pertama ini dilakukan oleh ulama mujtahid. Yang kedua ini harus dalam satu masa tertentu. Yang ketiga tidak ada satupun ulama yang menyelisih terdapat banyak macam ijma. Yang utama itu ijma syar'i. Nah itu kayak disampaikan secara jelas oleh semua ulama Kak. Yang kedua ijma su'udi. Ada yang diam tapi tidak menentang. Ada juga yang mengatakan yang menentang gitu Kak. Yang pertama ijma sahabat. Yang kedua ijma ahli Madinah. Yang ketiga ijma ulama kontemporer. Contohnya tuh ada lagi Kak. Ada Kak, salah satu kasus pentingnya adalah kehalal bank syariah. Dulu itu banyak ulama berbeda pendapat terkait bank, tapi akhirnya itu mayoritas ulama ini sepakat bahwa sistem bank ini berbasis dari hasil seperti mudharabah dan masyarakat yang ini terkait bentuk kerjasama dalam istilah yang berdasarkan prinsip syariah dan terdapat sistem bagi hasil Kak. Untuk sharing gitu Kak, yang digunakan dalam pembagian keuntungan dan tidak riba gitu. Lembaga seperti Najma Fikih Islam DKI menyatakan bahwa sistem ini itu halal jika memenuhi prinsip kehadiran dan transaksi. Dan itu tuh kayak merupakan ijma su'u kontemporer. Kalau waktu pandemi COVID-19 nih Kak, apakah ijma juga dipakai saat itu? Iya Kak, karena banyak ulama dan lembaga resmi seperti NU, Muhammadiyah, MUI, bahkan ulama luar negeri itu sepakat bahwa vaksinasi wajib demi itu menjaga nyawa gitu Kak. Mereka itu berdalil dari makasih syariah dan ijma ini menjadi semacam ijma maslahat, yaitu kesepakatan demi kemaslahatan gitu Kak. Wah, ternyata ijma ini bukan sekedar teori klasik aja ya Kak, tapi bisa banget diterapkan di era modern. Iya Kak, meskipun tantangannya besar, ijma ini tetap relevan. Yang penting itu ada
dari para ulama untuk menjaga gitu, Kak. Nah Kak, dari penjelasan Kakak ini ya, aku para penonton ini ada yang kurang sedikit paham nih ya. Bolehkah Kakak kasih kesimpulan agar para penonton ini paham sedikit demi sedikit Kak? Oke, saya akan ngasih kesimpulan ya tentang apa sih ijma itu. Ijma itu kayak sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Secara sederhana, ijma ini adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i dalam suatu permasalahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ijma ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang tetap membuka ruang musyawarah dan konsensus dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan naskah. Jadi seperti itu kesimpulan dari Sekian dari podcast kita hari ini. Semoga penonton ini bisa mendapatkan manfaat nih ya tentang ijma, terlebih di era modern ini. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Depannya tuh ada lagi, Kak. Jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Konsensus. Tahu. Nah Kak, Sholat tidur ada keinginan saja itu berpaling dengan mereka ini kecuali karena ada kebutuhan. Misalnya kalau boleh dia